bahwa Aristoteles itu banyak mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Tuh, nyambungnya bagaimana antara Aristoteles dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan lintas waktu memang. Ya sopo ngerti memang menemui Aristoteles. Dan Aristoteles bisa belajar dari beliau, itu berarti punya kapasitas spiritual tertentu. Aristoteles, kadang-kadang kita aja ketemu Nabi Khidir mungkin tidak kenal. Karena itu tadi, frekuensi kita beda, level kita mungkin tidak nyampe. Tapi kalau bisa sampai belajar ya luar biasa. Jangan-jangan buku-bukunya Aristoteles itu tentang politik, tentang retorika, tentang jangan-jangan ilmunya Nabi Khidir. Kita lanjutkan. Sekarang ke murid beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Beliau ini muridnya Ibnu Arabi, masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau panjang sekali menafsir tentang Nur Muhammad ini. Di antara kitab beliau yang terkenal itu tentang Insan Kamil. Ini kitab yang 2 jilid besar. Yang 2 jilid itu sekitar 53 atau 54 bab. Saya ingat karena nanti di jilid kedua itu di situ ada penjelasan menarik bahwa Aristoteles itu banyak mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Coba kamu cari penjelasan itu di tulisannya Syekh Abdurrahman Al-Jili ini tentang Insan Kamil. Tuh, nyambungnya bagaimana antara Aristoteles dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan lintas waktu memang. Ya sopo ngerti memang menemui Aristoteles. Dan Aristoteles bisa belajar dari beliau, itu berarti punya kapasitas spiritual tertentu. Aristoteles, kadang-kadang kita aja ketemu Nabi Khidir mungkin tidak kenal. Karena itu tadi, frekuensi kita beda, level kita mungkin tidak nyampe. Tapi kalau bisa sampai belajar ya luar biasa. Jangan-jangan buku-bukunya Aristoteles itu tentang politik, tentang retorika, tentang jangan-jangan ilmunya Nabi Khidir. Oke, yo percaya tidak percaya monggo saja. Tapi ini yang ngomong sekelas beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Baik, ada beberapa yang mungkin perlu kita garis bawahi dari Syekh Al-Jili ini. Beliau melanjutkan gurunya tentang tadi ya, kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rofa fakholaktul kholqa fabi arofuni. Aku adalah khazanah tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, lalu kuciptakan makhluk. Dan dengan makhluk itu mereka mengenali aku. Nah, kata-kata kholqa tadi, kata Syekh Abdurrahman Al-Jili, tegasnya fakholaktul kholqa itu berarti fakholaktu Nur Muhammad. Maka aku ciptakan Nur Muhammad yang jadi sebabnya alam semesta. Kemudian Nur tadi masuk dalam diri para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh yang menjadi cerminnya Allah, yang menggambarkan dirinya, namanya, sifatnya, dan af'alnya. Jadi ini mungkin lebih realistis tafsirnya Syekh Al-Jili. Jadi ya ndak di semua orang, karena mungkin ada orang yang jahat, ada orang yang gelap. Fabi arofuni tadi, dengan makhluk mereka mengenaliku, ya makhluk yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang sadar ketuhanannya Allah. Dan itu para nabi, para aulia, para ulama yang dalam dirinya Nur Muhammad ini hidup. Dari merekalah orang bisa sadar, bisa kenal tentang Allah. Jadi dari orang-orang soleh, para nabi,
para ulama, para aulia. Mereka inilah yang menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Jadi ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Jili. Nah, nanti beliau panjang menjelaskan, Nur Muhammad itu setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan surga neraka, lalu menciptakan wujud ulia, terus menciptakan wujud sufla, dan lain sebagainya. Nur Muhammad itu sendiri akan lahir secara fisik sempurna dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tafsirnya Syekh Abdurrahman Abdul Karim Al-Jili. Lanjut ya. Nah, beliau saya bilang tadi nulis kitab Insan Kamil. Insan Kamil ini adalah perwujudan Nur Muhammad. Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa disebut insan kamil yang hakiki. Nabi-nabi yang lain ya memang perwujudan insan kamil. Para ulama, para aulia iya. Mungkin dalam diri kita sedikit iya. Tapi perbandingan insan kamil yang lain dengan Nabi Muhammad, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu perbandingan antara yang sempurna dan yang lebih sempurna. Yo, insan kamilnya nabi-nabi yang lain juga para wali sempurna, wong namanya kamil. Tapi Rasulullah ini lebih sempurna, memanifestasikan insan kamil. Kalau menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili ini ya, insan kamil itu ada level bidayah, ada level tawasud, ada level khitam. Di level bidayah itu orang yang mulai dapat mewujudkan asma sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Ini kemungkinan mengelola akhlaknya, perilakunya, takholak bi ahlakillah. Naik satu level tawasud. Di level tawasud ini biasanya sudah dapat wawasan-wawasan kemakrifatan. Di level puncak, level khitam, ini dia bisa merealisasikan citra ketuhanan secara utuh. Ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas secara tersendiri ya, karena ureannya panjang. Karya Syekh Abdul Karim Al-Jili ini tentang insan kamil. Selanjutnya kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, insan kamil ini muncul setiap zaman, sejak Nabi Adam sampai puncaknya Nabi Muhammad. Siapapun yang bisa mengaktualkan amalan dan tindakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka dia sebenarnya sedang menghidupkan citra yang paling tinggi yang bisa diperolehnya sebagai insan kamil. Jadi kalau kita bingung, Pak, gimana caranya saya menghidupkan Nur Muhammad dalam diriku? Ayo kita ikuti cara hidupnya Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang memanifestasikan Nur Muhammad secara paripurna. Nah, itu makanya kemarin di awal-awal sesi kan kita langsung masuk ke akhlak dan adabnya Rasulullah. Loh, penting kita hidupkan itu dalam rangka, yaitu caranya untuk menyalakan, menghidupkan Nur Muhammad dalam diri kita. Yuk kita langsung niru pada yang paling puncak, menghidupkan Nur Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Jadi caranya mudah, niru. Mungkin kalian gerudel, ya mudah Pak kalau diceramahkan, kalau dijalankan ya tidak segampang itu. Kemarin kalian kan kalau pas kita ngaji akhlak dan adabnya itu kan kalian cuma bisa wow saja kan, wah kan gitu aja nih yo. Setelah ngaji yo hidup kembali seperti biasanya. Nah, pada
Padahal kita ada amanat itu. Katanya tadi kan semoga kita bisa jadi jalan dikenalinya Allah. Karena kita diciptakan itu antara lain Allah menciptakan makhluk itu kan untuk Allah agar dikenali. Jadi paling tidak orang kalau lihat kalian itu ya kesadaran ilahiyahnya muncul. Wah, nonton anak kok sesoleh ini. Jadi ingat Allah aku kalau nonton kamu. Nah itu berarti lumayan kamu bisa membuat orang mengenali Allah dari melihatmu. Kayak kalian kalau lihat para ulama, para wali itu kan jadi sadar Allah. Cuma kan mungkin sekarang ya belum, kita masih di level-level. Kalau orang lihat kita mungkin pengen mukuli, pengen jengkeli masalahnya. Oke, lanjut ya. Ini kita sudah sampai pada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya berhenti di sini di Abdul Karim Al-Jili untuk sejarahnya. Setelah ini panjang sebenarnya, banyak sekali ulama-ulama yang membahas tentang Nur Muhammad ini. Meskipun ada juga yang tidak setuju. Nah, ada yang tidak setuju itu alasannya hadisnya. Tadi kan saya sebut hadis. Ada yang tidak setuju itu alasannya terlalu berlebihan mistik sufinya. Ada yang tidak setuju itu karena di antara tokoh-tokoh yang saya sebut tadi ada yang dianggap Syiah, kita kan Sunni. Kemudian macam-macam orang tidak setuju itu. Baik, ya enggak apa-apa kan tadi saya bilang setuju enggak setuju monggo saja. Tapi ini sebagai konsep, ini bagian yang khas. Kalau dalam tradisi tasawuf namanya tasawuf falsafi. Dalam tradisi filsafat Islam ini salah satu isu yang khas dalam filsafat Islam. Oke, sejarahnya sudah ya. Sekarang kita masuk ke konsep-konsep, teori-teori yang jadi implikasi Nur Muhammad tadi. Implikasi itu berarti kalau kita meyakini Nur Muhammad, terus apa yang terjadi? Ada pandangan-pandangan apa sebagai implikasinya? Yang pertama jelas, kalau kita menerima Nur Muhammad berarti ciptaan pertama itu Nur Muhammad. Yang itu mungkin polanya berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Tentang ciptaan itu kan dalam Islam ada 3 teori penciptaan itu. Ada teori kun, penciptaan dari tiada, kun fayakun. Ini kan paling sering kita pakai. Allah itu ya pingin apa-apa tinggal kun fayakun. Ada model faid. Faid itu emanasi. Emanasi itu pelimpahan. Faid itu dalam bahasa Persia itu kadang nulisnya faiz. Jadi saya pernah ke Iran itu ada tulisan besar sekali faiz itu. Aku GR, aku terkenal di sini. Ternyata itu faid, jadi pelimpahan, emanasi. Emanasi itu logika sederhananya makhluk itu tercipta dengan cara melimpah. Mungkin sulit kalian membayangkan melimpah itu ya. Melimpah itu karena gini loh. Sesuatu kalau kun fayakun kan kayak sulapan. Abracadabra ada, terus kun fayakun. Apa saja terus yang diinginkan Allah hadir ada. Kalau melimpah itu, karena ini para filosof biasanya tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada bahan dulu sebelumnya. Pasti ada bahannya. Loh, kalau begitu ciptaan itu juga apapun itu ada bahannya. Nah kalau ciptaan paling awal, sebelum ada apa-apa, bahannya apa terusan? Karena tidak ada apapun, ya tentu saja yang ada hanya Allah saja. Berarti ya bahannya ya Allah itu.
berarti apa? Melimpah dari dirinya Allah. Jadi ciptaan itu ya sumbernya Allah juga. Makanya ciptaan itu berjenjang. Kenapa? Ya kalau sumbernya Allah kan tidak mungkin termasuk yang jelek-jelek juga sumbernya Allah. Yang levelnya bawah seperti materi kan tidak mungkin. Nah, berarti apa? Ya nanti berjenjang. Limpahan pertama, limpahan kedua, limpahan ketiga, dan seterusnya. Termasuk pandangan Nur Muhammad ini. Berarti kalau pakai emanasi, ya limpahan pertamanya Allah itu Nur Muhammad. Dia paling sempurna, kenapa? Dia paling dekat dengan Allah. Makhluk selanjutnya yang melimpah dari Nur Muhammad tadi. Nah, ini kalau kita pakai teori emanasi. Kalau pakai teori kun fayakun, ya berarti kun fayakunnya Allah itu Nur Muhammad. Selanjutnya kun fayakunnya melalui Nur Muhammad itu. Segala potensi kehidupan, segala potensi makhluk ada dalam diri Nur Muhammad. Itu pun hasil kun fayakunnya Allah. Ada yang ketiga namanya tajalli. Kalau ini terkenal di para sufi. Di tajalli itu adanya makhluk karena asmanya Allah. Allah ingin memanifestasikan dirinya. Nah, ini gaya ketiga. Banyak kalau teman-teman baca tasawuf itu kan ya manifestasi tajallinya Allah. Makhluk apapun itu dalam dirinya ada unsur ilahiyahnya. Ini gaya sufistik. Jadi dalam Islam ada 3 perspektif ini tentang penciptaan makhluk, penciptaan alam semesta. Ada gaya kun, ada gaya faith, ada gaya tajalli. Ini di berbagai ngaji filsafat. Kalau kalian jeli beberapa kumpulan pandangan ini ada. Jadi berarti apa? Ya ada sedikit pergeseran ketika orang menerima Nur Muhammad tadi. Kalau selama ini orang kun itu rasanya kayak Allah itu sibuk sekali. Kun ini, kun itu. Terus kan kun terus. Alam semesta ini banyak. Tapi begitu ada Nur Muhammad, tidak. Kunnya Allah yang pertama, ya Nur Muhammad itu. Nanti segalanya muncul dari sana. Ada lagi versi faith. Kalau faith itu ya limpahan Allah yang pertama, ya karakter Nur Muhammad tadi. Dan terus alam semesta melimpah selanjutnya dari situ. Kalau tajalli, ya tajallinya Allah yang paling utuh, paling sempurna, mendekati sifat-sifat dan asmanya Allah, ya Nur Muhammad. Yang dari tajalli dalam Nur Muhammad inilah muncul makhluk-makhluk yang lain. Baik, ini implikasi pertama, pandangan tentang penciptaan. Implikasi kedua, kalau ini gambar hubungan tentang Allah dan ciptaannya. Ini yang mendengarkan rekaman suara saja nanti akan bingung karena harus lihat gambarnya. Yang pertama model, kalau dalam ilmu tasawuf atau mistisisme yang bulat besar itu model namanya panteistik. Kalau yang kanan, yang bulat kecil-kecil itu namanya model namanya panenteistik. Ini kalau dalam filsafat agama. Panteistik itu Allah meliputi segala sesuatu. Tuhan ada dalam segala sesuatu. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi mungkin mudahnya ya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat wallahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi itu kan sekeliling kita ini ya ilahiyah semua. Meliputi kayak misalnya ada satu barang di tangan saya terus saya genggam. Itu kan
barang ini diliputi oleh tangan saya. Jadi alam semesta itu diliputi oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, ya Allahu bikulli syai'im muhit. Berarti makhluk-makhluk itu berada dalam Allah. Nah, ketika pandangan Nur Muhammad masuk, tidak langsung Allah, tapi yang bersentuhan langsung dengan makhluk itu Nur Muhammad. Maka gambar yang putih itu Nur Muhammad, yang kuning itu Allah. Jadi ini coraknya berbau panteistik. Yang ada di pikirannya Al-Hallaj itu yang kiri itu. Jadi makhluk itu ya Allah, karena dia berada dalam satu entitas. Ada yang kanan, yang ini mungkin Abdul Karim Jili tadi dan Ibnu Arabi. Dalam diri setiap makhluk ada unsur ilahiyahnya. Cuma bukan Allah langsung, tapi melalui Nur Muhammad. Jadi berarti apa? Yang saya bilang tadi, wa nafakha fihi min ruhi, itu sebenarnya yang disebut cahaya ruh dalam diri kita itu ya Nur Muhammad itu. Ya memang dia manifestasi tajallinya Allah yang paling dekat dengan Allah. Kalau kita kebingungan melacaknya, ikuti saja manifestasinya Nur Muhammad yang utuh, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ini pandangan tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya. Kalau anak-anak kampus kan mudah kalau membaca gambar-gambar kayak gini. Kecuali yang memang tidak mudah. Oke ya, paling tidak kalian bisa menangkap itu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu gambarnya kayak gimana sih? Coba kamu balik. Banyak orang gambarnya ya terpisah sama sekali. Allah di sana, aku di sini. Nah, tapi ada juga yang gaya bulat besar itu, ada juga yang gaya bulat kecil-kecil. Kita lanjutkan. Nah, nanti ada pula pandangan tentang alam semesta. Termasuk ini alam ini dalam tanda petik ya. Ini kalau dalam dunia tasawuf yang disebut alam itu sebenarnya analogis tentang keberadaan atau wujud. Implikasi dari Nur Muhammad tadi ya muncul banyak pandangan, dan ini banyak sufi-sufi Nusantara juga memegangi pandangan Nur Muhammad ini, sehingga muncul banyak pandangan termasuk tentang alam. Ada martabat 5, ada martabat 7, dan lain sebagainya. Itu implikasi dari Nur Muhammad. Nah, dalam dunia tasawuf, alam itu ada 6 level. Ini saya ambil salah satu teori saja untuk memudahkan kita membaca tentang semesta-semesta, tentang wujud. Ada yang paling eksklusif, namanya alam hahut. Kalau di Inggris kan mungkin hines, tentang kediaan. Ini alam paling tidak mungkin dijangkau, yaitu yang berhubungan dengan zatnya Allah. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Inilah alam yang ghaibul ghuyub, paling misteri, paling tidak mungkin dijangkau. Allahnya sendiri di level zat. Ini yang mungkin maksudnya hadis, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Larangan ini bukan untuk mengekang kebebasanmu, tapi sebenarnya karena menyayangimu, biar kamu tidak buang waktu sia-sia, tidak akan nyampe. Allah yang di level ahadiyah. Jadi ini level alam hahut, alam kediaan. Nah, ada lagi yang kedua, namanya alam yahud.
Alam Yahud ini level wahdah namanya, level keesaan. Di sini muncullah yang tadi kita kenal sebagai Nur Muhammad dari cahayanya. Allah itu nur dan cahayanya itulah namanya Nur Muhammad. Nah ini Allah di level kediaannya dan Nur Muhammad. Jadi kalau di yang pertama hanya Allah saja, di yang kedua sudah ada Nur Muhammad. Ini alam wahdah. Kemudian alam ketiga, alam lahud. Alam lahud ini ya Allah, Nur Muhammad dan sifat-sifatnya plus potensi segala macam makhluk dalam Nur Muhammad. Jadi ini alam level 3, namanya alam wahdaniyah. Wahdaniyah itu satu-satunya. Kalau wahdah itu kesatuan, keesaan. Kalau ahad itu ketunggalan, sudah tidak bisa dijangkau. Jadi yang ketiga alam lahud. Di alam lahud ini Allah, ada Nur Muhammad dan makhluk, tapi dalam potensi yang ada dalam diri Nur Muhammad. Ini alam level 3. Lanjut. Saya tidak tahu kalian, pokoknya diikuti saja ya. Ngaji malam hari ini sampai mana penangkapanmu. Kapan-kapan sopo ngerti 10-20 tahun lagi kamu jadi wali, kamu dengerin lagi ngaji ini.